Halo semuanya, kembali lagi di channel Siaran Gaib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update cerita seru lainnya. Cerita kali ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa tentang perselingkuhan, pembunuhan, dan arwah yang tidak mau diam. Pagi itu, di jalan kecil tempat penjual sayur keliling biasa berhenti, para ibu berkumpul seperti biasa. Mereka memilih sayur sambil ngobrol, tapi kali ini pembicaraannya lain. Bu Sulastri membuka suara duluan sambil menoleh kanan-kiri. Kue-kue pada ngerti ora? Bu Wati kok 2 hari ini nggak muncul-muncul? Biasanya tiap pagi beli tempe. Bu Marni menimpali sambil memilah cabai. Iya loh, terus aku juga lihat Jatmiko kok sering banget nganter? Lah kok ya tiap hari, tiap malam pula? Bu Darmi mendekat sedikit, suaranya direndahkan. Aku dengar-dengar Bu Wati itu hamil, tapi bapak sopo? Yo aku curiga sing sering anter dia itu. Beberapa ibu langsung kaget. Tak lama istri Pak Sarman datang membeli sayur. Loh, ini rame-rame ngerasani sapo? Bu Marni langsung cerita semuanya, dan istri Pak Sarman terdiam lama. Astagfirullah, jangan-jangan ada masalah gede iki. Sementara gosip makin liar, di rumahnya, Jatmiko baru saja bertengkar hebat dengan istrinya Siti. Siti berdiri dengan wajah memerah, menahan marah sekaligus sedih. Miko, warga pada ngomong sampean sering banget nganter Bu Wati sampai malam. Sampai kapan aku harus pura-pura nggak tahu? Jatmiko mencoba tenang meski wajahnya tegang. Dik, sumpah, aku cuma kerja, cuma nganter, nggak ada apa-apa. Siti menggeleng keras. Kok tiap hari? Wong aku lihat sendiri kamu pulang jam 9 malam, sampean pikir aku kurang ngerti? Jatmiko akhirnya menunduk dan berkata lirih. Aku janji, aku ora bakal aneh-aneh maneh. Percoyo aku, Dik. Siti akhirnya diam meski rasa curiganya tetap di dada. Siang itu, diam-diam Jatmiko mendatangi rumah Wati. Begitu pintu terbuka, Wati langsung memelototinya. Kamu ini piye to, Miko? Janjine ketemu jam 1. Perutku tambah gede. Kamu mau bilang apa nek warga nanya? Jatmiko menutup pintu pelan. Suaranya tertekan. Wati, aku ora siap tanggung jawab. Aku punya keluarga. Wati membentak keras. Lah kamu mikirnya di mana waktu kamu ngelakuin semua itu? Aku hamil, Miko. Kamu bapaknya. Emosi Jatmiko memuncak. Mereka ribut makin keras. Wati mendorong dadanya, memukuli, menangis, berteriak. Kowe wedoh gak tanggung jawab. Kowe mikir anak iki sopo? Jatmiko yang sudah hilang kendali mendorongnya keras. Wati terjatuh, membentur lantai. Saat hendak bangkit sambil berteriak, Jatmiko panik, menutup mulutnya dan mencekik lehernya. Wati berusaha meraih apa saja, tapi tenaganya hilang perlahan. Hingga tubuhnya diam. Kepala Wati berdarah karena terbentur meja. Jatmiko gemetar. Nafasnya pendek. Ia menatap tubuh itu lama, lalu kabur meninggalkan rumah tanpa menoleh. Malam-malam berikutnya, Jatmiko mulai merasa ada yang mengikuti. Setiap naik motor, jok belakang terasa berat seperti ada orang duduk. Terkadang, ia merasa ada hembusan nafas dingin di telinganya. Kadang, terdengar suara perempuan berbisik lirih. Miko, Miko. Suatu malam, saat ia lewat jalan sepi, ia melihat bayangan rambut panjang di spion seolah ada yang duduk di belakang. Astagfirullah,
"Ojo ganggu aku, Wati. Aku nyesel." Tapi setiap hari, sosok itu semakin jelas, seakan tak mau pergi. Sementara itu di pos ronda, bapak-bapak yang sedang jaga malam mulai curiga. Ada Pak Bowo, Pak Tegar, dan Pak Sarman duduk minum kopi. Pak Bowo berkata, "Kalian sadar nggak, bau dari rumah Wati tambah nyengat?" Pak Tegar mengangguk ngeri. "3 hari rumahnya tutup terus, lampu mati semua." Pak Sarman menambahkan, "Aku lihat Jatmiko terakhir kali masuk rumah itu." Mereka saling pandang lama. Pak Bowo menghela nafas. "Iki kudu dilapor Pak RT." Keesokan paginya, warga berkumpul di depan rumah Wati. Bau busuknya semakin kuat, menunjang terus ke dada. Pak RT mengetuk pintu. "Bu Wati, Bu, kami masuk, Jeh?" Tidak ada jawaban. Beberapa ibu-ibu sudah menutup mulut, sebagian mundur karena tak kuat bau. Pak RT mengetuk lebih keras. "Bu Wati, tolong jawab." Tetap tidak ada suara. Setelah berembuk sebentar, Pak RT menghitung 1, 2, 3. Pintu didobrak. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyembur. Warga berteriak mundur. Di ruang tengah, tubuh Wati tergeletak membengkak. Lehernya membiru seperti bekas cekikan. Kepalanya ada darah kering. Ibu-ibu menjerit, ada yang langsung pingsan. Pak RT berkata gemetar, "Cepat panggil polisi, ini jelas pembunuhan." Polisi datang menyegel rumah. Setelah pemeriksaan, polisi menyatakan korban meninggal sekitar 3 hari lalu dan diduga orang terdekat. Warga langsung menyebut nama Jatmiko. Dia tidak ada di rumah, motornya hilang. Polisi menetapkannya sebagai buronan. Di tempat persembunyiannya, Jatmiko tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat Wati berdiri di sudut kamar dengan tubuh membusuk menatapnya. Kadang ia merasa tangan dingin memegang pundaknya. Teror itu membuatnya tak tahan. Ia memutuskan pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri sambil menangis. "Aku sing mateni, aku nyesel, aku wedi, tolong tahan aku." Polisi langsung memborgolnya. Ketika keluar dari kantor polisi, Jatmiko menoleh ke belakang. Dan di sana, di sudut halaman, Wati berdiri dengan rambut kusut, wajah rusak, darah menetes. Jatmiko langsung pingsan. Dan sejak kejadian itu, warga desa percaya kalau arwah Wati masih gentayangan. Banyak yang mengaku melihat bayangannya berdiri di depan rumah kosong itu, seolah masih menunggu seseorang mempertanggungjawabkan dosanya. Dan begitulah akhir dari kisah kelam di desa kecil itu. Sebuah pengingat bahwa dosa yang disembunyikan pada akhirnya akan menagih balasnya sendiri.